Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat BNJ semua, apa kabar? Kembali lagi di acara podcast kali ini, yaitu tepatnya di program Ruang Publik dengan tagline Mendengar, Berbicara, Berbagi. Dengan saya, Muhammad Ajur Musinin, sebagai host yang akan memandu acara pada kali ini. Eh, Kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang Coming Soon TBM Indonesia Joint Action, yang dimana kita akan diberitahu mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh TBM Indonesia, tepatnya yang berada di Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. Seperti biasa kita kehadiran narasumber. Itu yang pertama ada Ibu Dr. Ari Yusnita sebagai pembina TBM. Yang kedua ada Kak Husnul Jojon selaku Ketua Umum TBM Provinsi Kaltara. Yang ketiga ada Kak Desti Aninda Putri selaku OC pada kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Langsung saja untuk Ketua Umum ya. Sebelumnya TBM Indonesia ini kan sudah banyak melakukan kegiatan dan bisa dibilang organisasi literasi yang paling aktif di Kaltara, yang selalu membuat event dan kegiatan besar. Dan sekarang TBM Indonesia ini kembali membuat program atau kegiatan TBM Indonesia ini Joint Action. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan nanti? Iya, kegiatan TBM Indonesia Joint Action ini hadir untuk melakukan aksi bersama. Joint Action itu artinya aksi bersama ya. Artinya di kegiatan ini nanti juga bukan saja TBM Indonesia yang sendiri yang terlibat dalam kegiatan ini, juga nanti akan hadir beberapa organisasi lainnya. Yang jelas itu ya. Yang kedua, hadirnya kegiatan ini tentu membawa nilai positif bagi masyarakat Kalimantan Utara, terutama menumbuhkan dan menambahkan perekonomian di Kalimantan Utara itu sendiri. Kita ketahui, menurut data Bank Dunia, Indonesia saat ini dihadapkan kemiskinan, dan angka kemiskinan itu di Indonesia sendiri berada di urutan nomor 2 kalau tidak salah ya. Itu menurut data Bank Dunia. Tapi kalau menurut data Indonesia sendiri hanya di nomor urut nomor 4. Kemudian akibat daripada kemiskinan ini, dan juga ada ditimbulkan angka pengangguran, PHK di mana-mana. Nah, inilah dasar kita membuat kegiatan ini, supaya bahwasanya teman-teman pemuda, anak-anak muda, dan angka pengangguran yang saat ini yang terjadi bukan pada usia tua, bukan pada usia yang di atas 40-an, tapi di angka usia yang masih usia 17 sampai dengan di bawah angka 40 tahun. Itu yang menurut data Bank Dunia yang untuk pengangguran. Nah, makalah kita saat ini kita membuat kegiatan itu bertujuan menggerakkan anak-anak muda untuk bisa berwirausaha. Makanya adalah kegiatan ini nanti ada beberapa kegiatan nanti akan dijelaskan oleh OC. Ya, tentu kegiatan itu menumbuhkan anak-anak muda untuk berwirausaha. Itu sih sebenarnya di poin kegiatan ini sendiri. Berarti untuk poin utamanya ialah bagaimana untuk membuat masyarakat, terutama yang pemuda-pemuda kita yang ada di Kaltara, iya, untuk mengembangkan pemikiran wirausaha mereka ya. Berwirausaha mereka. Karena gini, pada saat bom Nagasaki dulu yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya kan, dan itu ledakan luar biasa. Itu apa yang dilakukan oleh Jepang ketika itu? Jepang itu ketika itu bukan dia memperkuat tentaranya, polisinya, dan tidak, tetapi dia memperkuat SDM-nya. Nah, angka pengangguran ini sebenarnya selain dari keterlibatan pemerintah yang kurang terlibat mungkin menurut saya, juga anak-anak muda yang tercetak setelah lulusan SMA, lulusan kuliah, mereka belum bisa mandiri memberikan manfaat untuk bangsa ini sendiri gitu nah. Ya, maka perlulah namanya harus kita berwirausaha. Bahkan salah satu universitas yang ada di Tarakan sendiri, Universitas Bunda Tarakan, sekarang namanya University Entrepreneurship, ya kan, mengajak mencetak lulusan itu supaya nanti bisa berwirausaha seperti itu. Nah,
kita melakukan kegiatan action ini supaya bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda ya untuk berwirausaha. Makanya kita hadirkan bazar, kemudian kita hadirkan seminar entrepreneurship, ya kan, membuka pikiran mereka. Tidak selamanya kita juga harus jadi PNS, jadi apa ya, ya semacam lainnya, tapi kita harus bisa mandiri, Berdiri kaki sendiri lah. berdiri kaki sendiri ya, tentunya membuka usaha tadi itu sih sebenarnya poinnya ya. Luar biasa ya untuk tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Untuk lebih jelasnya kita ke Jose ya. Apa saja rangkaian kegiatan TBM Indonesia Youth Action nanti? Nah, untuk rangkaian sendiri itu nanti kita ada 4 acara, Kak. Nah, 4 acara itu nanti paginya kita dimulai dari senam berhadiah. Nah, senam berhadiah ini bukan senam yang biasa-biasa aja, karena kami itu mendatangkan grup senam yang terkenal di Kaltara. Nah, kenapa kita bisa bilang terkenal? Karena kemarin itu mereka mewakili Kaltara untuk lomba senam otak. Nah, grup mereka itu meraih juara 1 dia, mewakili Kaltara. Makanya itu nanti selain itu senamnya itu berhadiah. Nah, di situ momen-momen teman-teman bisa join lah gitu. Bukan cuma dapat sehatnya, tapi dapat hadiahnya juga kayak gitu kan. Nah, nanti misalnya kalau memang ada teman-teman yang join, terus siapa tahu pulang-pulang bisa dapat rice cooker ya kan, kita nggak tahu, namanya rezeki nomplok kan, kayak gitu. Nah, setelah itu dilanjut dengan pemeriksaan atau pengobatan gratis oleh Dokter Ari. Nah, pemeriksaan kesehatan itu jarang banget ya di zaman sekarang itu ada namanya pengobatan gratis, apalagi itu nanti targetnya itu lumayan banyak, sekitar 100 orang, 100 pasien. Nah, jadi luar biasa sekali untuk Dokter Ari, bisa mempunyai hati yang luar biasa untuk ya mengabdi dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Seperti itu. Setelah itu nanti di jam 10 setelah pemeriksaan gratis itu kita ada acara seminar entrepreneurship. Nah, itu acaranya di indoor. Acara indoor itu nanti targetnya sekitar berapa ya Bang ya? 100 sampai 200 orang lah. Nah, iya kayak gitu. Di situ tuh nanti bukan cuma membahas tentang kewirausahaan, tapi di situ nanti diajarkan dari bagaimana modal awal dan langkah-langkah menjadi pengusaha. Untuk teman-teman yang mungkin nanti bingung nih, gimana sih caranya memulai usaha kayak gitu, nanti pasti diarahkan, dan kami juga mengundang tokoh-tokoh yang memang menjadi contoh baik untuk anak-anak muda sekarang yang bisa mengajarkan bagaimana caranya menjadi pengusaha yang sukses tanpa harus mengharapkan jadi apa ya, mengharapkan CPNS apa segala macam kan itu banyak ya. Nah, jadi mereka bisa membangun karir mereka sendiri seperti itu. Dan setelah itu nanti dari awal, dari pagi itu juga ada bazar. Nah, bazar itu kan dari pagi tuh otak kita tuh sudah diajak berpikir, terus kita senam kayak gitu kan. Nah, nanti ada bazar itu yang mungkin kita juga butuh perhatian lah untuk perut kita gitu kan. Kayak gitu. Jadi nanti bakal hadir lah UMKM yang menyediakan makanan, minuman, kopi-kopi kayak gitu. Nah, selain itu di momen itulah kita juga bisa membantu pengusaha-pengusaha UMKM, saling support mereka. Kira kegiatannya itu ada berapa hari ya? Kegiatannya itu nanti kami padatkan menjadi 1 hari. Dari pagi kemungkinan sampai jam 12 atau jam 1 siang. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Di kegiatan nanti itu tidak hanya kita mendapat ilmu tentang bagaimana berwirausaha, tapi juga kita dapat sehatnya juga. Terutama ada cek kesehatan gratis ya, yang akan dipandu langsung oleh Dokter Ari Junita. Dan itu juga UMKM yang dikerahkan juga bisa punya kesempatan gitu untuk berdagang di acara yang akan dilaksanakan oleh TBM Indonesia, khususnya di TBM Provinsi Kalimantan Utara nanti. Oke, sobat BNJ semua, demikian untuk segmen yang pertama. Kita akhiri dulu, selanjutnya nanti kita akan kembali ke segmen yang kedua. Oke, sobat BNJ semua, kembali lagi ke acara program Ruang Publik dengan tagline mendengar, berbicara, berbagi. Oke, kali ini kita kedatangan SC dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TBM Provinsi Kaltara, yaitu Kak Yusron, yang dimana beliau ini
sebagai SC yang kita telah ketahui, SC itu dia yang mengkonsepkan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam sebuah organisasi. Oke, langsung saja untuk Kak Yusron. Ya. Sudah jalin kerjasama di mana saja untuk meramaikan kegiatan ini maupun untuk memperkuat pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti? Ya, terima kasih host. Ya, mungkin kalau untuk dari kerjasama, kami sudah melakukan bersilaturahmi melalui melakukan surat mediasi ke instansi-instansi bank atau langsung ke anggota dewan, dan seperti kerjasama juga dengan ketua HIPMI untuk bisa memberikan hadiah langsung untuk kegiatan yang kami laksanakan. Oke, tadi kan singgung HIPMI juga itu, Ya. dia kan merupakan organisasi yang ada di Kaltara juga kan. Selain HIPMI, apakah ada organisasi-organisasi lain yang akan terlibat dalam kegiatan TBM nanti? Untuk organisasi lain yang akan terlibat nanti ada dari Himpunan Mahasiswa Nunukan, Himpunan Mahasiswa Bulungan, sama mahasiswa-mahasiswa yang aktif di dalam Universitas Borneo Utara kan pasti akan ikut hadir di dalam kegiatan ini, karena kegiatan kami ini lebih khususnya untuk umum. Ya. Berarti juga nanti itu akan dimeriahkan oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Tarakan juga dan juga dari luar ya. Terus target dan capaian kegiatan untuk TBM Indonesia Joint Action ini sudah sejauh mana? Ya, untuk sejauh ini sudah lebih dikonsepkan, sudah saya konsepkan untuk OC sebagai panitia pelaksana, yang dimana untuk persiapan mereka sekarang masih sudah tinggal menunggu anggaran. Untuk persiapan yang lainnya seperti kayak yang kita lakukan sekarang ini, saling memperkenalkan kegiatan apa sih yang kita lakukan secara jelasnya, dan untuk yang lainnya tinggal tunggu persiapan, karena untuk surat-surat undangan atau informasi kami sudah langsung sampaikan, baik itu langsung ke perpustakaan daerah dan instansi yang lainnya. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi semoga nanti anggarannya segera tersampaikanlah sama TBM, sehingga kan kegiatannya itu tidak tertunda lagi gitu, sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Oke, kita ke pembina TBM Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Dr. Ari Yusnita. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu selaku pembina terkait kegiatan TBM Indonesia Joint Action ini yang akan dilaksanakan oleh TBM Provinsi Kalimantan Utara? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang mungkin lagi menyaksikan kita lagi podcast nih ya. Yang saya hormati juga mungkin Ketua DPW TBMI dan juga dari TBMI Tarakan ya, dan teman-teman semuanya. Yang pasti saya merasa sangat bangga sebagai pembina TBMI di Tarakan ya, khususnya Kota Tarakan. Sebenarnya TBM ini harus dikenalkan dulu deh. TBMI itu Taman Bacaan Masyarakat Indonesia. Jadi di sini banyak anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang bergabung dalam satu organisasi yang diketuai oleh Bapak Kusnul Jojon ya masih muda juga sih sebenarnya. Jadi gini, saya sebagai pembina di sini sangat mensupport, dan saya juga bergabung itu kalau nggak salah di tahun 2021 deh. 2021, sedangkan TBM ini terbentuk di Tarakan 2014. Saya di 2021 pada waktu itu. Dan untuk diminta diajak bergabung, dan saya sangat mensupport karena isinya katanya anak-anak muda nih, kaum apa? Gen Z ya katanya. Jadi yang pasti kegiatan TBM ini sudah cukup banyak teman-teman semua. Dan kegiatan ini positif, mengajak anak muda bagaimana berpikir untuk Kaltara, bagaimana mereka bisa berorganisasi, manfaat organisasi itu apa, bekerja sama, dan juga menciptakan suatu kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk masyarakat sendiri, masyarakat Tarakan sendiri tentunya kan. Nah, TBM ini
saya sebagai pembina sangat support, mereka sangat mandiri teman-teman. Kenapa mandiri? Di sini mereka saya mengikuti beberapa kegiatannya ya. Salah satunya termasuk kegiatan literasi. Pada waktu itu saya bersama dengan ketua TBMI, kami kalau nggak salah ke Binalatung membagikan buku pada waktu itu, menceritakan dongeng. Nah, namanya aja sudah TBMI, otomatis kan bagaimana minat baca anak-anak itu sejak dini ditingkatkan. Nah, pada waktu itu kita memberikan buku dongeng ya, pada waktu itu buku dongeng untuk dibaca. Jadi memang dari zaman anak-anak dini itu harus dikenalkan buku pada waktu itu. Nah, itu salah satu kegiatannya. Terus yang kedua, saya sangat mensupport sekali kegiatan TBMI. Ada TBMI katanya pengobatan gratis bersama Dinkes pada waktu itu. Tapi pada waktu itu saya nggak ikut, saya nggak tahu di mana pada waktu itu. Jadi mereka melakukan kegiatan seperti itu. Yang saya datang itu kegiatan pada waktu itu adalah terakhir itu pada waktu bulan puasa. Pada bulan puasa tuh lomba cerdas cermat tapi dalam untuk agama Islam ya. Jadi mereka anak-anak tuh dididik lagi membaca lagi. Nah, kenapa? Kenapa membaca? Karena kan cerdas cermat otomatis tahu tuh pengetahuan tentang bagaimana perjalanan Nabi. Nah, otomatis kan membaca lagi. Nah, itulah manfaat dari TBMI. Nah, ini lagi kita mau melakukan kegiatan yang cukup besar. Pada tanggal 22 Juni kalau nggak salah, kalau nggak ada halangan, itu kegiatan yang cukup besar tadi sudah disampaikan oleh OSI, sudah disampaikan oleh OSI. Bagaimana kegiatannya tadi cukup besar, ada basar, melibatkan UMKM. Nah, tadi saya sampaikan sedikit deh, UMKM itu bukan hanya mahasiswa saja. Saya sempat berkomunikasi dengan Ketua IPTA, Ikatan Perempuan Tidung, untuk mereka supaya bisa bekerja sama dengan kita. Bagaimana mengenalkan makanan-makanan Tidung. Sudah saya sampaikan dengan komunikasi dengan Ketua TBMI juga. Jadi kita di sini siapa yang mau bergabung dengan kita di Basar, ayo kita buka ya untuk umum semuanya ya. Jadi ikut meramaikan kegiatan ini sangat bermanfaat. Daripada kalian duduk-duduk di kafe, mending kalian masuk satu organisasi atau TBMI ini supaya bisa meningkatkan kualitas diri kalian. Intinya seperti itu. Anak-anak Genja itu harus aktif gitu loh, harus bisa berpikir, bukan hanya duduk di kafe ngobrol-ngobrol gitu ya, tapi bisa bagaimana Tarakan ini bisa maju dengan adanya kalian nih kan sebagai generasi penerus kita nantinya. Intinya seperti itu. Luar biasa ya, untuk ini kegiatan nanti itu ternyata selain kita menghadirkan UMKM itu nanti para UMKM diharapkan nanti bisa memperkenalkan makanan-makanan khas di daerahnya masing-masing, yang ada di provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. Jadi seperti ini Bu, kegiatan kan ini kan sudah Ibu jelaskan tentang kegiatan nanti. Kalau boleh tahu peran Ibu nanti dalam kegiatan itu seperti apa? Peran saya tadi sudah sampaikan pengobatan gratis. Pengobatan gratis itu sempat komunikasi sama Ketua TBMI, Mas Jojon. Kita lakukan pengobatan gratis nanti dengan 100 orang ya. Nanti saya dokternya sendiri deh. Saya dokternya. Karena memang sebenarnya kegiatan pengobatan gratis sudah saya lakukan dari udah lama sih. Biasanya kalau menyapa masyarakat kembali dengan pengobatan gratis, intinya seperti itu ya. Intinya mensupport lah kegiatan mereka, bagaimana nanti kita mendapatkan intinya bantuan-bantuan ya, bantuan dalam bentuk support, dalam bentuk dana. Nantinya kita berkomunikasi dengan teman-teman untuk mensupport kegiatan ini sih, intinya seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu Dr. Ani Yusnita dalam kegiatan ini juga. Selain Ibu sebagai public figure, di mana juga beliau mau menghadiri langsung kegiatan TBM ini, seperti itu. Oke, untuk Ibu ini bagaimana harapan Ibu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TBM Provinsi Kalimantan Utara ini? Ya, semoga ini kegiatan yang akan berkontinu ya. Jadi bukan hanya di sini saja, berkontinu. Kita itu organisasi itu dibuat bukan hanya sebatas organisasi atas nama TBMI atau organisasi apa, tapi manfaatnya, faedahnya itu apa untuk masyarakat. Nah, sesuai dengan TBMI mungkin nanti kita berkomunikasi bagaimana supaya bisa minat baca itu ditingkatkan lagi. Terus habis itu ada kegiatan-kegiatan positif, mungkin nanti kita melakukan kegiatan Jumat Berkah, kegiatan bermanfaat lah untuk kota Tarakan tercinta ini. Intinya seperti itu sih, dan saya sangat mensupport kegiatan TBMI apapun juga nantinya ya, seperti itu. Jadi harapannya Ibu bagaimana keberadaan TBM ini kedepannya bisa
bisa ditingkatkan terutama di bidang literasi ya Bu. Yes, literasi dan semuanya, dan ayo dong anak-anak mahasiswa yang belum ada kegiatan ikut di sini, bergabung dengan kami di TBMI. Nanti kita sama-sama kerjasama, sama-sama sharing, sama-sama diskusi bagaimana kita ke depannya memajukan TBMI, memajukan Tarakan ataupun Kaltara ke depannya. Itu seperti itu. Oke, tadi Ibu udah ngajak teman-teman sobat BNJ untuk ikut kontribusi dalam kegiatan ini ya. Kira-kira Bu, apa sih tips yang bisa Ibu berikan kepada masyarakat umum lah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang literasi? Iya, jadi gini, membaca itu tentang literasi ya, membaca itu sangat berguna, bukan untuk itu apa ya, untuk kita sendiri loh. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak kita memperkaya diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Di situ nanti kita akan melihat potensi kita akan timbul, bagaimana kita berbicara dengan orang, dan itu juga sangat berguna sekali. Jadi makanya banyak-banyak membaca. Nah, kalau zaman dulu Dek, zaman saya masih SD, ada nama buku namanya RPUTL. Nah, tahu nggak RPUTL itu isinya apa? Ibu kota negara itu apa? Habis itu mata uang negara, ibu kota provinsi, kemudian makanan, macam-macam. Jadi dengan membaca itu sangat penting untuk kita nantinya. Dan misalnya buku daerah. Nah, kalian baca nggak buku-buku daerah? Cerita-cerita dongeng nih. Jangan-jangan anak gadget ini nggak baca, ya main HP aja nih ya. Nah, kalau dulu malah waktu zaman saya masih tahun anak tahun 80-an, kita punya kaset tuh. Nah, kaset itu kaset untuk mendengar cerita daerah. Ada nggak kalian pernah dengar? Baru pernah dengar juga ya? Pernah dengar, tapi kan sudah jarang nih sekarang nih kan. Intinya seperti itu. Jadi pengetahuan daerah kita harus ditingkatkan dong. Kita sebagai orang Indonesia tuh cukup bangga dengan potensi yang ada di Indonesia. Makanya ayo banyak-banyak membaca, dan kita mungkin juga nanti bisa minta bantuan yang di pusat ya, teman-teman di pusat untuk mensupport lah. Mensupport intinya entah dapat bantuan buku dari pusat kah, entah apapun juga. Ayo teman-teman, anggota DPR RI, anggota DPD RI yang terhormat, tolong dibantu TBMI Kaltara, provinsi dan kota Tarakan ataupun kabupaten lain, kepala daerahnya tolong dibantu, disupport dong. Anak-anak muda ini wadahnya anak-anak muda untuk bisa mereka berekspresi, bisa melakukan kegiatan yang positif untuk kita semua. Terima kasih Bu. Wah, Sama-sama. luar biasa penyampaiannya ya untuk TBM ini ke depannya seperti apa. Bagaimana juga Ibu ini memberikan perhatiannya kepada masyarakat umum mengenai literasi ya. Memang sekarang ini kan buku tuh memang sudah istilahnya dimuseumkan lah, karena sekarang ini yang paling sering dipegang ya, bahkan ya mungkin nggak bisa dipungkir lah yang ada di sini HP lah, gadget gitu ya. Tapi Bu, di HP itu kan juga ada buku ya, namanya e-book ya, elektronik ya. Kan bisa tuh teman-teman semuanya membaca di situ. Daripada nge-scroll TikTok. Ya, itu kan banyak tuh TikTok, Instagram atau yang lainnya. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, bukan namanya hiburan. Cuman kan literasi untuk ini juga sangat penting, bagaimana kita tuh memahami lagi tentang apa sih yang kita tidak tahu di daerah kita juga, khususnya yang ada di negara kita juga sih, pengetahuan umum seperti itu. Oke. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita, seperti itu. Untuk harapan saya juga untuk kegiatan TBM, semoga kegiatan yang akan dilaksanakan nanti yaitu TBM Indonesia in Action bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin ada closing statement dulu dari Kak Desti selaku OC. Dari saya untuk teman-teman yang mau bergabung, nanti kan kami tuh ada share ya kapan pendaftarannya buat kalian yang mau join untuk bazar para pejuang UMKM dan mahasiswa kalangan umum, itu terbuka untuk umum, dan senam-senam itu untuk teman-teman juga, kakek nenek atau mau bawa mantan juga boleh, asal mantannya udah move on ya gitu kan. Nah, jadi itu boleh ya, terbuka untuk umum. Nanti stay tune aja, pantengin IG-nya TBM. Nanti kami tentukan di situ tanggal pendaftarannya, tutupnya kapan, dan kuotanya ini terbatas. Jadi untuk kalian yang mau gabung, segera bergabung dan daftarkan diri kalian. Oke. Untuk ketua SC bagaimana untuk kalau dari saya cukup. Semoga aja kegiatan ini berjalan dengan lancar.
dan dari bantuan dari instansi-instansi lebih bermanfaat buat kami. Terima kasih. Mungkin dari Ibu lagi ada? Ya, mungkin sama aja sama teman-teman nih. Yang pasti, ayo kita ramaikan acara ini yang dibuat oleh anak-anak muda, Genjet-Genjet ini ya. Kemudian semoga nanti berjalan lancar. Semoga kita dapat bantuan yang lebih banyak, baik dari instansi, baik dari manapun, dari teman-teman anggota dewan. Tolong dibantu ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman TBM Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Demikianlah teman-teman di acara podcast kali ini, yaitu di program Ruang Publik dengan tagline mendengar, berbicara, berbagi. Sampai ketemu di lain kesempatan di podcast selanjutnya. Ya. Siang.